Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Wawi Sirajuddin Awani, eh, NIM 22811300693. Ini merupakan salah satu tugas dari eh, penulisan proposal skripsi ya. Eh, Kali ini skripsi saya itu berjudul dengan judulnya adalah yang telah dikoreksi oleh Pak dosen adalah efektivitas penggunaan Google Form sebagai media penilaian Quran hadis di kelas 11 Madrasah Aliyah Swasta Kolbun Salim Ciranjang. Jadi proposal skripsi ini saya ambil judul tentang efektivitas penggunaan Google Form sebagai media penilaian Quran hadis di kelas 11 MA Kolbun Salim Ciranjang. Eh, Alhamdulillah, ini lembar pengesahan saya dan persetujuannya. eh, Dosen pembimbing saya adalah eh, Pak Mulisin MPD dan menyetujuinya eh, dari Kaprodi ya, Pak Jaki Japani MPD. Di sini isinya dari bab 1 itu ada di halaman pertama itu ada daftar isi, berisinya tentang halaman judul, halaman persetujuan, lembar pengesahan abstrak, dan di bab 1 itu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sama manfaat penelitian. Nah, karena proposal skripsi ini saya dikasih tugasnya itu sampai dengan bab 3. Jadi bab 2 itu landasan teori dan kerangka pemikiran. Sedangkan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Jadi daftar isinya dibatasi ataupun dicukupkan sementara sampai dengan bab 3 ya gitu ya seperti itu. Lanjut ke bab 1. Bab 1 ini tentang pendahuluan, isinya sesuai dengan salah satu agenda penting pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pasalnya itu pasal 57 ayat 1, yaitu mengupayakan mutu pendidikan nasional melalui pelaksanaan evaluasi. Jadi menurut Fitri Fajiah, bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Satu, penilaian merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran karena berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dalam hal pembelajaran Quran hadis. Karena judul kami itu tentang Quran hadis ya, penilaian tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tapi juga mencakup pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu diperlukan media penilaian yang mampu mendukung proses evaluasi secara objektif, efektif, dan efisien. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran. Jadi, saya pikir tentang penilaian itu tidak monoton kepada tes tulis ya, tes tulis, tapi juga sekarang udah maju ke zaman modern dan telah dipakai oleh beberapa penelitian, dan kami pakai juga di madrasah yang sedang kami naungi sekarang gitu ya, Emma Kolbun Salim ini. Jadi pemakaian Google Form ini di sekolah kami itu baru. Nah, seperti itu ya. Apalagi tentang Quran hadis, karena biasanya kalau praktek berhadapan langsung dengan ustadz atau ustaznya ataupun dengan gurunya ataupun dengan tes tulis. Jadi belum pernah melakukan secara Google Form. Memungkinkan guru menyusun instrumen penilaian secara daring. Jadi bisa terlihat kapan saja, di mana saja, dan nilainya juga dapat terlihat secara online gitu ya. Jadi penggunaan Google Form ini menurut kami sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan, terutama di MA Kolbun Salim yang sedang saya naungi sekarang ya. Selanjutnya, nah latar belakangnya itu ada batasan masalah, identifikasi masalah, terus di sini ada manfaat penelitian. Bagi guru mungkin manfaat penelitiannya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih media penilaian yang efektif dan efisien. Bagi peserta didik, meningkatkan motivasi dan kemudahan dalam mengikuti pelajaran ya. Jadi
mempermudah, bukan mempersulit, tapi mempermudah peserta didik dalam belajarnya gitu, seperti itu. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori dan kerangka pemikiran. Penilaian dalam pembelajaran Quran hadis. Penilaian dalam pembelajaran Quran hadis merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi mengenai ketercapaian kompetensi peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang mencerminkan pemahaman, penghayatan, serta pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Dalam konteks pendidikan agama Islam, penilaian harus dilakukan secara adil, objektif, dan berkesinambungan, serta selaras dengan tujuan pembentukan akhlak mulia. Oleh karena itu, guru Quran hadis dituntut untuk menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara komprehensif. Jadi keseluruhan ya. Jadi penilaiannya itu tidak hanya eh, pada kognitif aja ya. Jadi seluruh penilaiannya itu isi bab 2. Nah, ini rujukan kami untuk penelitian sekarang itu setelah kami mempelajari dari 2 penelitian ya. Yang pertama itu penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan Google Form sebagai media penilaian memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan akurasi penilaian. Jadi penelitian ini yang relevan terdahulu itu yang pertama itu adalah dari Ahmad Syarif Hidayat. Beliau adalah penelitian memperoleh gelar Master Pendidikan ya untuk S2 Pendidikan dengan judul Efektivitas Penggunaan Google Form pada Penilaian Harian Aspek Kognitif Mata Pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Ma'arif NU 1 Cilongok Kabupaten Banyumas. Tesis ini untuk memenuhi syarat beliau Ahmad Syarif Hidayat untuk memperoleh gelar S2-nya gitu ya, seperti itu. Yang kedua, dari tesisnya yang sesuai dengan yang terdahulu yang relevan adalah oleh Nasrah. Ini dari pasca sarjana IAIN Parepare. Kalau yang pertama saya ambil dari pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sama untuk memperoleh gelar magister. Ini juga untuk memperoleh gelar magister pendidikan. Jadi kenapa saya acuannya menjadi ke persyaratan memperoleh gelar magister, karena saya pikir itu lebih berpengalaman di dalam bidang penelitian terdahulu yang relevan. Mungkin penelitiannya itu kalau di saya mungkin agak ke bawah, tapi saya pikir kalau melihatnya lebih di atas itu akan lebih baik gitu ya. Yang judulnya di sini itu penggunaan aplikasi Google Form sebagai media evaluasi pembelajaran PAI di SDN 19 Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar ya. Jadi ini yang pertama itu penelitian terdahulu itu di Sanawiyah, yang keduanya di sekolah negeri, sekolah dasar negeri. Nah, saya coba sekarang itu di Madrasah Aliyah gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi untuk jenjangnya lebih tinggi, tapi untuk persyaratannya itu mungkin persyaratan saya untuk memperoleh gelar S1, kalau ini kan S2 ya, gelar magister. Jadi saya pikir mencontoh ke atas, penelitiannya lebih atas juga gitu, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, di bab 3 itu ada metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini deskriptif kuantitatif karena bertujuan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif karena bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Google Form sebagai media penilaian Quran hadis berdasarkan data hasil belajar dan respon peserta didik. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas media penilaian yang digunakan. Nah, tempat dan waktu penelitian
saya memilih di eh, sekolah yang saya naungi di MA Polbun Salim Ciranjang, khususnya pada kelas 11 mata pelajaran Quran Hadis. Jadi saya lebih spesifik di kelas 11 ya, biar penelitiannya itu eh, lebih cepat, simpel, dan sederhana gitu ya, seperti itu. Ini metodologinya kami gunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif ya, seperti itu. Ini teknik analis datanya kami menggunakan teknik statistik deskriptif, yaitu menghitung nilai rata-rata persentase. Jadi eh, setelah pemakaian Google Form dan sebelum pemakaian Google Form itu ada perubahan atau tidak. Jadi menggunakan teknik analisis data. Sedangkan prosedur penelitiannya itu tetap persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisisnya seperti itu. Demikian eh, penerangan sementara dari saya tentang proposal skripsi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.